sedekah dan menjadi hamba-Nya. Ini menarik, ini kaitan dengan membantu sama tadi. Jadi ibadah itu banyak, tapi kenapa yang disebut sedekah? Berbagi, kenapa? Pertama, berarti selama ini dia tertipu oleh dunia, sadar pentingnya berbagi setelah nyawa di sini. Sementara penyesalan ketika nyawa di sini itu percuma tak berguna. Jadi itu sudah telah kaedah. Satu. Yang kedua, setiap kita ini sangat berkepentingan wafat dalam keadaan sedang berbuat baik atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalahnya gini, tidak semua kita berkesempatan wafat sedang sholat, sedang umroh, sedang ihram, sedang i'tikaf, sedang taklim, sedang baca Al-Quran, sedang sahur. Enggak semua kita berkesempatan meninggal dalam keadaan seperti itu. Maka salah satu yang paling banyak paling, salah satu yang paling gitu, yang paling kita harapkan adalah ketika kita mati di atas ranjang kita itu loh, masjid yang pernah kita bantu lagi dipakai sholat, sehingga kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sholat di masjid itu. An-Nisa ayat 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun dia mati di atas ranjangnya, tapi dia terstatuskan sebagai orang yang sedang mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang beribadah di masjid yang pernah dia bantu. Mungkin dia mati di atas ranjangnya, tapi mushaf yang pernah dia wakafkan lagi dibaca orang. Anak-anak santri yang pernah dia bantu lagi murojaah Al-Qur'annya. Sehingga walaupun dia tampak mati di atas ranjangnya, tapi dia terstatuskan sebagai orang yang sedang mendapatkan pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang pernah dia bantu pengadaan mushafnya, yang sedang membaca Al-Quran dan memudah Al-Qurannya. Itu seperti itu. Nah, ini orang munafik tadi mati dalam keadaan di mana tidak ada satupun kebaikan terjadi pada dia. Berarti apa? Berarti orang ini seumur hidupnya pulih dan pakaian. Bayangkan dia mati tidak ada satupun kebaikan terjadi untuk dia. Berarti dia nggak pernah investasi ukrawi. Kalau kita masih sering nyumbang masjid, walaupun semampunya nyumbang rumah sakit anak yatim, santri, pengadaan Al-Quran, yo mosok gak ada satupun yang terjadi saat kita mati. Insya Allah ada. Jadi kok sampai pas mati tidak ada satupun kebaikan yang terjadi untuk dia karena bantuannya. Berarti orang ini apa? Pulih dan pakaian. Saking pulihnya ya. Maka dia nyesel ingin sedekah. Tapi di ayat 11-nya Allah tolak negosiasi. Karena ajal harus tepat waktu. Tidak bisa dinegosiasikan untuk dimajukan atau dimundurkan walaupun cuma sesaat. Jadi mau nggak mau dia harus. Nah, maka jangan sampai kita itu mengalami keadaan yang tertipu seperti itu. Dan saya ulang, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjaga jarak dengan dunia, supaya kita tidak tertipu oleh dunia, supaya kita nanti hakikat dunia. Dan saya ulang, kita tidak diajari antitesa terhadap dunia, tidak. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Tapi jadikanlah dia sebagai kendaraan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan dunia ini sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ngomong soal kenikmatan dunia, Allah pun dengan pernyataan kullu man 'alaiha fan. Itu di surah Ar-Rahman ayat 26. Ketika ngomong soal dunia, Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan. Dunia habis pada dunia itu. Lalu melanjutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi itu kekuasaan Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Dalam ayat ini kita akan sulit memahami bagaimana dunia ini akan habis. Kemudian yang kekal abadi itu adalah kekuasaan Tuhan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita menjaga jarak dengan dunia itu kita akan paham. Oh, maksudnya kira-kira gini. Ini bajunya kita pakai. Ini ujungnya usang. Tapi baju ini kita pakai untuk menutup aurat. Baju ini kita pakai untuk sholat. Kita pakai untuk silaturahim begini. Kita pakai untuk hadir majelis ilmu. Fisik bajunya mungkin habis, tapi nilai dari baju ini akan diabadikan oleh Allah karena telah kita gunakan di jalan Allah. Apa yang kita makan tadi
saat sahur barangkali tadi siang atau nanti sudah jadi kotoran. Tapi karena makanan yang kita makan tadi malam untuk mentenagai kita dalam kebaikan, saum, sholat, hadir majelis ilmu, silaturahim seperti ini, maka walaupun tampak fisiknya habis menjadi kotoran, tapi nilai dari makan telah diabadikan oleh Allah Subhanahu. Maka jangan biarkan potensi dunia kita itu habis begitu saja tanpa bernilai ukhurawi. Jadi janganlah bekal dunia kita itu sebagai bekal kita perjalanan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak dan ibu sekalian, hafizhoni wa hafizhakumullah, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari Ramadan. Saya ingin ulang kembali tadi berkaitan dengan saum yang Ramadan itu membangun soleh ritual. Sementara kalau zakat itu mengasah soleh sosial. Karena di antara syarat kemuliaan seorang muslim itu memang harus memperbaiki hubungannya dengan Allah dan sesama sekaligus. Dan Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk membangun hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama kita melalui syariat saum yang Ramadan dan zakat itu yang khasnya Ramadan. Kalau yang lain itu banyak sekali kalau mau ditambahkan, karena sebagian orang kalau di zakatul mal itu bulan Ramadan biasanya membuat ada masalah. Tapi yang khasnya Ramadan dua tiga tadi khasnya Ramadan itu saum, terus kemudian qiyam Ramadan, tarawih, kemudian itu khasnya Ramadan. Nah itu saya ulang memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama. Karena saya ulang tadi di antara syarat kemuliaan seorang muslim adalah harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama sekaligus, tidak boleh pisah. Surah Ali Imran ayat 112 Allah berfirman, "Wadribat 'alaihim dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Ditimpakan kehinaan kepada mereka di mana pun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dari Allah dan tali hubungan baik mereka dari sesama. Kalau dengan sederhana, kalau bahasa sederhananya, kalau kita ingin tidak terhina, atau dengan kata lain, kalau kita ingin menjadi pribadi yang dimuliakan oleh Allah, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan sesama sekaligus. Karena dalam Islam tidaklah mulia seseorang yang hanya memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya saja, sementara dengan sesamanya dia tidak baik. Atau dibalik, hanya memperbaiki hubungannya dengan sesama tapi tidak dengan Tuhan. Di sinilah kadang kalau bahasa Indonesia ada talbis iblis. Talbis iblis itu budaya iblis. Untuk yang pertama, dia merasa dibuat sudah baik hanya karena secara ritual dia sudah bagus. Sehingga kadang dia tidak peduli pada sesama itu, karena dia boleh pada sesama dia tenang-tenang saja. Dia pikir karena dia sudah baik secara ritual. Sehingga ini bisa nyata pernah terjadi seseorang yang konon kata dari betul apa enggak ini dapat gusuran PKT 5 miliar katanya. Atau betul apa enggak katanya. Itu orang setempat kata ada saya saat itu negur Pak Haji yang dapat gusuran katanya 5 miliar itu. Pak Haji dapat gusuran 5 miliar, tetangganya gak ada kebagian yang pakai miskin itu. Yang ada rumahnya, waktunya tambah lebar sampai yang itu yang tempatnya 2 pagar masuk 2 pagar sekarang. Bahkan pembantunya pun tidak kipas. Kata si Pak Haji ini, yang penting kan sholat buah katanya. Yang penting sholat buah atau buah apa buah ya. Nah, kan kalau sholat buah baik, yang lain juga baik. Hadisnya benar sahih. Ya atau baru awal umay kasal aku yang qiyamah as-salat. Jadi bisa memekali sebagai seorang baik adalah salat. Kalau salatnya yang dianggap baik, kan dianggap baik. Dia pede. Nah, saat saya mendengar itu, kuping saya gatal. Saya nanya, Pak Haji, dengan dasar apa Pak Haji ngomong sholat Pak Haji baik? Saya sering berjamaah, saya sering jadi imam. Ya benar sih saya. Cuma kan kalau Pak Haji tidak menguatkan sebagian harta yang ada di dalam harta Pak Haji, berarti di dalam harta Pak Haji ada hak orang lain. Sekarang kebayangkan Pak Haji sholat dengan menggunakan pakaian yang Pak Haji beli dengan harga bercampur dengan hak orang lain. Sekarang Pak Haji
dengan tenaga yang makanannya dimakan dari harta yang bercampur dengan hak orang lain. Pak Haji di sini pakai kendaraan yang kendaraan itu dibeli dengan harta yang bercampur dengan hak orang lain. Saya bilang kalau dalam Sahih Muslim bahasanya Nabi, dia teriak ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Kalau bahasa Nabi pakai dia iman menerima, lalu semuanya. Nah, itu makanya ketika di dalam mata kita ada hak orang lain yang tidak dikeluarkan, itu berbahaya. Itu sangat. Ada juga orang yang berkata masih mending saya walaupun nggak sholat, tapi saya kan peduli pada sesama daripada berhaji itu kulit. Jadi dia bandingnya tinggi dengan orang yang ritualnya bagus tapi sosialnya buruk. Tapi dia nggak berani membandingkan orang yang ritualnya bagus sosialnya buruk. Orang seperti itu dapat tertipu oleh tipu daya iblis. Makanya saya mulai ngomong mengajari untuk mengasah kepekaan hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama supaya kita betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah hampir karena maghribnya sekarang jam 18 lewat 8. Sudah hampir ya. Baik, kiranya tidak apa-apa kalau saya perpanjang lebar. Ada pertanyaan? Tidak ada. Memang tidak ada. Ini yang benar ada sendiri kan? Nanti kan saya kan masih muda. Oke, kita dulu.